Jelang penutupan akses jalan di Kota Tegal, polisi berpatroli di terminal, stasiun, dan pelabuhan untuk mengawasi mobilitas penumpang bus. Polisi bersama dokter kesehatan memeriksa kondisi setiap penumpang bus. Isolasi terbatas di Kota Tegal akan diberlakukan antara 30 Maret hingga 30 Juli 2020 dalam rangka mencegah meluasnya wabah virus corona. Imbauan agar warga di perantauan tidak mudik dini ke kampung halaman untuk sementara waktu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar meminta warga belajar dari kasus penularan COVID-19 dari pasien ke keluarga dan warga sekitar di Solo dan Purbalingga. Urungkan niat untuk pulang kampung. Tidak usah pulang kampung. Jika panjenengan nekat pulang, saya tegaskan, sama saja Anda membahayakan anak, istri, atau suami, serta mengancam seluruh hidup orang yang kami sayangi, yang kita sayangi, termasuk orang tua panjenengan yang sudah sepuh. Bapak Ibu, jalan terbaik yang bisa kita lakukan sekarang adalah memutus persebaran virus dari kota-kota ke desa. Menyusul inisiatif sejumlah daerah untuk menggelar isolasi atau pembatasan akses terbatas, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tengah menyiapkan rancangan aturan karantina wilayah. Nantinya, kekarantinaan wilayah akan dikoordinasikan oleh gugus tugas penanganan wabah virus corona. Sekarang pemerintah ini sedang menyiapkan rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan apa yang disebut karantina kewilayahan. Di situ akan diatur kapan sebuah daerah itu boleh melakukan pembatasan gerakan yang secara umum sering disebut lockdown. Apa syaratnya? Kemudian apa yang dilarang dilakukan dan bagaimana prosedurnya. Itu sekarang sedang disiapkan, insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan itu. Sementara itu, Kementerian Perhubungan masih menunggu aturan resmi dari pemerintah pusat jika nantinya ada pelarangan mudik pada Lebaran tahun ini. Saat ini Kementerian Perhubungan baru sebatas mengimbau agar warga membatalkan niatnya pulang kampung untuk mencegah penularan virus corona. Dan tentunya mungkin nanti akan ada pendalaman khusus antara Kementerian Perhubungan dan juga dari Kepolisian, TNI, Polri untuk bagaimana kita melakukan penyekatan-penyekatan di jalan tol, jalan nasional, dan juga jalan-jalan yang lain, dan kapan akan kita mulai kalau memang pelarangan ini akan dilakukan. Dan kita berharap bahwa pelarangan akan dilakukan, namun demikian ini harus ada pernyataan dulu dari pemerintah, dalam hal ini mungkin setelah ada rapat terbatas dengan beberapa Menko dan juga menteri-menteri yang terkait. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil telah mengeluarkan maklumat larangan mudik selama pandemi corona. Maklumat menegaskan barang siapa memaksa mudik otomatis berstatus orang dalam pemantauan dan harus menjalani isolasi selama 14 hari. Jika yang berstatus ODP tidak mengisolasi diri, polisi akan mengambil tindakan hukum. Tim Liputan, Kompas TV. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengeluarkan maklumat larangan mudik berisi imbauan agar warga perantau tidak mudik ke kampung halaman selama pandemi COVID-19. Kita akan tanya langsung kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Kang Emil. Selamat pagi Mbak Stefani, selamat pagi para pemirsa Kompas. Kang Emil, kabarnya sudah banyak yang mudik kembali ke Jawa Barat. Kang Emil punya data, Anda punya data mungkin berapa banyak yang sudah masuk atau kembali ke Jawa Barat? Ya, saya kira sudah puluhan ribu Mbak yang tercatat ya. Ambil contoh di Sumedang, dari ODP-nya tadinya hanya sekitar kurang dari 10, sekarang melonjak hampir 2.000 kira-kira begitu. Nah, permasalahannya adalah kami kan sekarang sedang melakukan rapid test ya. Rapid test dan masif, jumlahnya 20.000 warga sedang kami tes sesuai kategori yang paling rawan untuk mendapatkan peta persebaran di daerah-daerah. Nah, kalau ada yang mudik ini memperumit dan mempersulit peta lagi, karena setiap yang mudik itu dan kebanyakan mayoritas dari Jakarta itu kan langsung masuk kategori ODP, orang dalam pemantauan. Nah, sehingga ini akan mempersulit sistem yang sedang kami bangun untuk melakukan pemetaan secara
jelas dan terukur. Dan kalau dia sudah terpaksa datang ke Jawa Barat dengan status ODP, maka dia harus melakukan wajib karantina. Nah, karena kedisiplinan warga kita kadang-kadang sering kurang maksimal, maka dalam maklumat itu juga saya sudah perintahkan RT RW untuk melaporkan siapa-siapa yang datang ke kampung halamannya dan melaporkan ke kepolisian. Nah, polisi nanti akan bertindak jika ada laporan kalau si ODP orang mudik ini warawiri di kampungnya, kira-kira begitu, dan membahayakan warga karena kita tahu asimptomatik, yaitu mereka yang terlihat sehat dan terlihat tidak ada gejala ternyata juga membawa virus. Dalam tes mandiri yang kami lakukan selama 10 hari ini, Ya, Kang Emil, saya juga lihat di akun Instagram Anda memang dikatakan bahwa ada tindakan hukum bagi mereka yang tetap nekat untuk masuk ke Jawa Barat, kemudian ditetapkan sebagai ODP, lalu tetap keluar rumah, artinya tidak mengisolasi diri. Tindakan hukum yang Anda maksud ini seperti apa, Kang Emil? Ya, itu kami serahkan ke kepolisian. Intinya dia masuk kategori membahayakan warga lah, kira-kira begitu. Saya pasalnya tidak tahu. Barang siapa membahayakan keselamatan dan kesehatan warga, tentunya polisi akan melakukan tindakan terukur, dan kami sudah koordinasi dengan Kapolda untuk melakukan hal tersebut. Kalau itu tidak dilakukan, kita pasti chaos ya. Udah orang datang dari tempat pandemi, kemudian asimptomatik, kira-kira begitu, kemudian berkeliaran malah memperbanyak potensi penularan yang luar biasa di Jawa Barat. Apakah sampai ada patroli mungkin Kang Emil di perbatasan Jawa Barat, di pintu-pintu masuk menuju Jawa Barat, karena kami dengar informasi ada juga yang bahkan sempat dihentikan di tol, diperingatkan bahwa mereka kalau tetap mau masuk ke Jawa Barat akan menjadi ODP. Ada sampai patroli seperti itu, Kang Emil? Ya, itu sudah ada sebagian, tapi kan tadi Mbak, statusnya kan belum lockdown ya. Karena statusnya belum lockdown, maka maksimal dari aparat hukum itu hanya bisa memarahi, tanda kutip, memperingatkan, menegur, kan begitu. Nah, kalau statusnya sudah lockdown, berarti berlaku hukum yang sangat tegas, pintu ditutup, yang masuk dilarang, disuruh pulang balik, dan lain sebagainya. Itulah kenapa opsi lockdown wilayah ini atau karantina wilayah ini sedang kita bahas. Hari Senin besok kita akan rampungkan khususnya untuk zona-zona merah. Tapi tetap keputusan akhir ada pada izin dari pemerintah pusat. Kami akan menyampaikan argumentasi karena tadi dengan banyaknya mudik yang ribuan itu Mbak, itu mempersulit pengaturan kami yang sudah kita maksimalkan di warga setempat, ditambahi lagi dengan warga mudik yang kami tidak bisa tahu histori kesehatannya dan datang dari daerah Jakarta yang menjadi pusat pandemi, ini menyulitkan. Nah, memang kategori lockdown atau karantina wilayah ini berjenjang, ada yang kecamatan dulu misalkan ya, jika memang di kecamatan itu ada zonasi pasien positif atau PDP-nya banyak, nanti naik ke level kota. Tapi apapun itu, saya selalu koordinasikan dengan Pak Doni Monardo untuk meminta izin pendapat. Jadi tidak boleh ada daerah yang melakukan lockdown tanpa seizin pemerintah pusat. Saya kira itu protokol yang kita patuhi. Berarti Kang Emil tidak ada kelonggaran bagi Pemkot maupun Pemkab yang mungkin tidak dikatakan lockdown, tapi isolasi terbatas. Karena kita tahu ada beberapa daerah juga di Indonesia yang sudah menerapkan isolasi terbatas seperti ini. Ya, kalau levelnya di RT, RW, di kelurahan saya kira kita serahkan kepada dinamika yang terjadi di wilayahnya. Yang penting adalah keselamatan warga adalah nomor satu. Jika dalam keselamatan warga itu para lurah, kemudian RW-RW melakukan karantina kewilayahan, saya kira argumentasi itu bisa diterima. Yang level kota dan provinsi itulah yang harus mendapatkan izin pemerintah pusat. Ya. Kang Emil, sekalian kami juga mau klarifikasi. Kami mau klarifikasi beberapa hal supaya kita juga tentunya menekan penyebaran hoax. Jadi kami ingin mengklarifikasi apakah ini betul atau tidak. Kami melihat ada video yang viral di media sosial, terutama di WhatsApp. Kami akan tayangkan terlebih dahulu, Kang Emil. Bandung siap-siap lockdown. Iya. Nggak dukung kok. Nggak dukung saya mah.
lockdown teh ribut, tapi beresnya cepat. Nah, Kamu tidak lockdown, kieu panjang. Kang Emil, itu betul Kang Emil di video tersebut Kang Emil? Iya betul, saya sengaja inspeksi, kemudian melihat warga itu nggak ada terlalu mengikuti arahan kerja di rumah, social distancing, sehingga saya lakukan simulasi, mengingatkan siap-siap mau lockdown, dan reaksinya juga sama ternyata dingin-dingin aja. Jadi masyarakat kita ini perlu dicari formula-formula yang kreatif untuk mengingatkan agar mereka tinggal di rumah untuk mengurangi persebaran virus, kira-kira begitu. Tapi di dalam videonya Kang Emil Tanda menyatakan kutip, Bandung takut-takuti siap-siap saja, lockdown. Ternyata reaksinya biasa-biasa aja. Di dalam videonya Kang Emil mengatakan siap-siap lockdown. Betul Jadi Kang Emil? itu sekadar ngetes kepada mereka. Ya betul, jadi saya ngetes kepada masyarakat dan melihat reaksinya seperti saya sampaikan tadi. Jadi reaksinya biasa-biasa aja, Mbak. Jadi mudah-mudahan kita bisa lakukan tindakan lebih kuat lagi dan mereka bisa paham bahwa kedisiplinan dan mengikuti arahan pemerintah itu sangat penting untuk memutus persebaran virus gitu. Mudah-mudahan nanti kalau memang ada kejadian lockdown, mereka juga harus taat sehingga kita tidak perlu seperti di India polisinya mukul-mukulin warganya kan begitu ya. Berikan Atau hukuman. ada di Jerman harus didenda sampai 6 juta rupiah dan lain sebagainya. Ini tantangan sosial dan tantangan komunikasi publik kepada masyarakat. Berarti pernyataan Kang Emil Bandung siap-siap lockdown itu hanya guyonan, artinya belum ada pembahasan sampai betul-betul akan lockdown dalam waktu dekat. Bukan goyonan, itu saya mengetes reaksi masyarakat saja. Oke. Karena tentunya kita tahu keputusan lockdown ada di pemerintahan pusat ya, Kang Emil ya. Betul. Kang Emil, kami juga harus konfirmasi, ada informasi yang kami dapatkan juga, ada riak-riak penolakan dari warga Jawa Barat ketika ada pemakaman terhadap PDP COVID-19. Betulkah, apakah Kang Emil sudah mendengar hal ini? Ya, di masyarakat ini banyak dinamika, Mbak Stefani. Yang satu adalah penolakan pasien-pasien yang meninggal dunia di pemakaman yang dekat dengan warga. Kedua juga ada perawat-perawat yang nggak bisa pulang karena ditolak oleh ibu kos dan lingkungannya. Ini fenomena sosial yang memprihatinkan yang juga kita lakukan pendekatan-pendekatan. Saya sampaikan bahwa ya kalau pasien itu sudah meninggal ya virus itu juga meninggal di dalam tubuhnya, kira-kira begitu. Dan kalau dia meninggal di rumah sakit melakukan proses pembaleman, proses penutupan dengan plastik, masuk ke peti, jadi harusnya sudah aman. Nah, rasa takut warga di dekat pemakaman inilah yang harus diedukasi. Tapi apapun itu, pemerintah Jawa Barat sudah menyiapkan juga beberapa makam khusus yang jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan alternatif bagi warga-warga yang meninggal karena COVID-19. Tapi semua yang meninggal di Jawa Barat sampai hari ini sebenarnya sudah dimakamkan di berbagai makam yang normal. Ya, hanya memang ada 1-2 dari kejadian yang mengemuka dan menjadi riak-riak di masyarakat. Yang kedua, kita tadi masalah perawat yang ditolak pulang oleh lingkungannya juga kita sudah siapkan 3 hotel bintang 3 dan bintang 4 untuk memfasilitasi perawat-perawat yang kelelahan kemudian ditolak di tempat tinggalnya dengan hotel yang kita sediakan termasuk transportasi. Saya kira kebijakan ini sama dengan Jakarta, pemerintah pusat, Pak Wisnu Tama juga kemarin menyampaikan. Tapi poinnya adalah kepada masyarakat, mari kita bersimpati, berempati kepada mereka yang sakit, yang meninggal, yang merawat, dengan cara memberikan fasilitas, mendukung, dan jangan mengambil keputusan yang emosional tanpa ilmu dan keilmiahan. Nah, ini yang terus harus digaungkan juga oleh Kompas TV untuk mengedukasi masyarakat agar kami di bawah tidak ada riak-riak sosial yang tidak perlu. Kan, jadi konsentrasi jadi double nih, pertahanan untuk
menanggulangi COVID ini dengan hal-hal yang kurang edukatif, kira-kira begitu, Mbak. Ya, tentu kami juga mengambil peran sebagai media, salah satunya adalah mengedukasi masyarakat. Kang Emil, berarti seluruh pasien COVID-19 yang ada di Jawa Barat ini sudah dimakamkan dengan baik dan sesuai dengan SOP pemakaman pasien COVID-19? Ya, betul. Jadi ada minimal lisir dari jumlah orang yang melakukan penguburan. Memang ini sangat menyedihkan, ya, menyayat hati untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi memang sesuai prosedur kita lakukan cara-cara yang sesuai dengan kaidah kesehatan seperti yang disampaikan oleh pihak-pihak rumah sakit, kira-kira begitu. Mungkin nanti setelah pandeminya selesai, ya, kita bisa melakukan hal lebih normal, termasuk berkunjung, berziarah ke kuburan mereka yang terduga COVID-19. Kami juga ingin mengupdate informasi terkait rapid test yang berlangsung di Jawa Barat. Apakah hasilnya sudah keluar, Kang, supaya kita bisa tahu peta terbaru sebaran COVID-19 di Jawa Barat? Ya, inilah yang penting kami lakukan, Mbak. Kita mengikuti metode Korea Selatan. Jadi Jawa Barat itu lebih dulu pertama melakukan tes mandiri. Jadi sebelum pemerintah melakukan desentralisasi, Jawa Barat sudah duluan melakukan tes mandiri secara masif menggunakan PCR. Nah, ronde pertama itu yang menggunakan PCR yang pakai swab itu, akhirnya ketemu sekitar lebih dari 10 orang kan positif, termasuk Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bandung, Bupati Karawang. Nah, makanya langsung ketemu petanya, Mbak. Ini peta Karawang, Musdahipmi, peta Lembang, acara keagamaan, peta Bogor ada 2. Itu kita kejar sampai sekarang. Ini per hari Minggu aja, Mbak, saya akan ngetes 2.000-an orang yang urutan dari acara keagamaan di Lembang dan di Bogor yang mengakibatkan ada yang positif COVID, meninggal dunia, dan seterusnya. Nah, peta kedua akan kita hasilkan dengan rapid test yang menggunakan tes darah. Kalau tadi yang pertama, tes masifnya dengan swab, yang ini tes dengan darah yang kita sebut RDT atau Rapid Diagnostic Test, itu jumlahnya 20.000. Per laporan hari ini sudah lebih dari 30-an itu terindikasi positif, tapi akan dilakukan cek lagi oleh tes swab karena RDT pakai darah ini kan keakuratannya hanya 80%. Nah, kalau itu terkonfirmasi betul-betul positif, maka kami menemukan peta kedua ini. Nah, peta kedua ini akan membuat kami lebih awas dan melakukan tadi kenapa ada isu sedikit lockdown parsial, itu karena petanya sudah ditemukan kecamatan mana yang rawan. Nah, ini yang agak diperumit oleh mudik tadi, makanya kami himbau sambil kami lakukan tes masif seperti Korea Selatan, kita hindari juga jangan tambahan orang-orang yang tidak perlu dalam proses penyaringan ini. Nah, kami lakukan juga dengan 3 cara, Mbak. Ada yang door to door, ya, yang 20.000 itu. Kemudian ada yang ke rumah sakit, ada yang drive thru, mungkin itu drive-thru pertama di Indonesia yang kita lakukan, itu sudah dilakukan di Bogor dan di wilayah Bandung. Maksudnya apa? Dengan drive-thru itu si yang dites itu tidak perlu berkomunikasi, bersentuhan atau berinteraksi fisik dengan petugas, karena dia naik mobil dan motor, kemudian didatanginya berdasarkan surat panggilan, ada jarak, dan tidak turun dari kendaraan. Hasilnya nanti dikirim via WA atau lewat HP-nya. Nah, ini cara cepat, cara paling aman dalam memasifkan tes. Nah, hasilnya tadi akan kita rekonfirmasi, tapi poinnya saya meyakini pasti semakin banyak dites, semakin ditemukan yang positif. Ini menandakan mari sebanyak-banyaknya kita lakukan tes supaya kita sebenarnya tahu berita buruknya seperti apa untuk melakukan tindakan. Jangan bilang nggak ada, padahal karena kita nggak melakukan tes kan. Nah, itu yang dilakukan Korea Selatan. Dengan kecepatan 15.000 tes per hari, Korea Selatan bisa menemukan peta persebaran hanya untuk 0,6% penduduknya. Dari Korea Selatan 300.000 yang dites dari 51 juta, itu tidak harus semuanya, akhirnya menemukan peta. Nah, itulah kami sedang mencari peta itu. Nah, mudah-mudahan dengan tes masif pertama dan tes masif kedua ini, peta Jawa Barat jelas, sehingga saya bisa melakukan tindakan yang proporsional, kan begitu ya. Ada yang semi lockdown, ada yang kira-kira tidak perlu, itu harus adil, kira-kira begitu.
Ya, berarti kita menunggu hasil dari rapid test tadi, tapi bagaimana dengan kesiapan dari tenaga medis sendiri maupun fasilitas medis kalau nanti ternyata jumlahnya meningkat? Karena kalau kami lihat di media sosial juga banyak warga Jawa Barat yang katanya mengeluh karena tidak bisa diperiksa di rumah sakit, bahkan disuruh untuk isolasi diri di rumah mereka masing-masing, padahal merasa gejala mereka sudah cukup parah, Kang Emil. Ya, saya kira harus menyesuaikan juga dalam kondisi ini mungkin masyarakat melihat rumah sakitnya itu hanya itu aja ya. Jadi rumah sakit rujukan itu ada 8, itu kita sebut dengan ring 1. Kemudian ada 27 rumah sakit rujukan yang masuk ke ring 2 kira-kira begitu. Nah, harusnya jangan semua dikit-dikit masuk ke rumah sakit ring 1 dulu, karena memang itu hanya untuk yang kondisi positif dan harus dirawat. Nah, masuklah ke ring 2 dulu, itu daftarnya sudah kita sebar, kita akan komunikasikan lagi ke masyarakat. Nah, skenario Jawa Barat itu kan kalau pasiennya 100 seperti apa, kalau pasiennya 1000 seperti apa, kalau pasiennya di atas 1000 seperti apa. Nah, sekarang kita sudah masuk melewati pasiennya sudah lebih dari 100 Mbak di Jawa Barat, maka pasien-pasien yang positif tapi terlihat sehat, tidak bergejala, itu sudah mulai kita geser ke non rumah sakit. Jadi kita ada tempat balai BPSDM, pelatihan sumber daya manusia, ada 200 kamar, ada bungalow-bungalownya. Nah, per besok ya pasien-pasien di rumah sakit yang positif tapi terlihat sehat dan sedang dalam proses penyembuhan tanpa obat, itu akan mulai kita geser sehingga rumah sakit bisa kita kosongkan khusus untuk pasien yang memang ada gejala dan komplikasi dengan penyakit-penyakit lain. Nah, saya kira itu. Kemudian kita sudah membuka relawan, Mbak, ribuan relawan ini. Saya bagi 3 tahap. Tahap pertama bikin spanduk, proses edukasi dan sebagainya. Tahap 2 akan membantu kami memverifikasi, karena kita akan memberikan bantuan sekitar Rp500.000 kepada warga yang kepala keluarga yang terdampak oleh COVID. Tentu harus diverifikasi, jangan dibohongin atau dipermainkan. Nah, relawan kita pakai untuk memverifikasi. Nah, nanti tahap 3 si relawan ini jadi relawan kesehatan ya, pada saatnya kondisi kapasitas agak membutuhkan dukungan di luar tenaga kesehatan yang profesional. Jadi fasilitas sudah kita siapkan, kerelawanan juga sudah kita daftarkan. Mudah-mudahan tidak bertambah terus dengan jumlah yang sangat banyak. Saya juga ada masukan, Mbak, buat pemerintah pusat. Jadi seringkali kalau orang itu, kan saya tanya, kalau orang itu positifnya misalkan di Bali, kira-kira begitu ya, itu dihitungnya kasus Bali apa kasus Jakarta kalau dia KTP-nya Jakarta. Ternyata kan jawabannya, walaupun dia KTP-nya Jakarta, kalau kasusnya di Bali, maka dihitungnya sebagai kasus Bali, kan kira-kira begitu ya. Nah, kalau Jawa Barat saya lihat listnya agak berbeda. Jadi kenanya di Jakarta, dirawatnya Jakarta, tapi karena KTP-nya Jawa Barat dihitungnya sebagai kasus Jawa Barat gitu. Nah, itu memperumit proses pelacakan kita gitu, karena harusnya kalau kena infeksinya di Jakarta, dirawatnya di Jakarta, walaupun KTP-nya Depok, kira-kira gitu ya, itu jangan dihitung sebagai kasus orang Depok, harusnya kasus di Jakarta. Nah, perhitungan ini yang akan saya klarifikasi ke pemerintah pusat gitu, supaya kami bisa memetakan dengan betul bahwa yang kami akan ukur, hitung, respon adalah yang infeksinya terjadi di Jawa Barat dan dirawatnya di Jawa Barat, kira-kira begitu. Berarti sudah diupayakan untuk dikomunikasikan kepada pemerintah pusat ya, Kang Emil? Proses perhitungan harian yang kita sedang ya. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kita harapkan semua langkah cepat yang sudah dipersiapkan untuk menangani COVID-19 ini bisa berjalan dengan lancar. Masyarakat harus mengambil peran dengan tidak mudik ke Jawa Barat agar hasilnya bisa maksimal. Terima kasih sekali lagi Kang Emil sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan.